Cermin Jiwa, apa kabarnya? Mbak Novi apa kabar? Baik. Kita udah lama banget loh nggak bikin video YouTube kan? Iya, udah lama banget. Sebenarnya kita lagi nyiapin tempat baru nih ya. Nggak sih? Tapi karena mumpung kita kayak abis vakum, aku lupa sih kita vakum berapa lama, tapi kayaknya udah lumayan lama ya. Lumayan lama. Kita mau comeback dong dengan tema yang lagi hits banget, yang lagi marak banget, dan mungkin teman-teman Cermin Jiwa juga udah pada pernah denger ya permasalahan ini. Jadi ada salah satu influencer kan yang lagi ngomongin tentang child free. Oke. Kebetulan Child free itu berarti keputusan untuk tidak memiliki anak gitu. Yes, benar. Tapi kebetulan yang lagi rame itu akhirnya jadi banyak sudut pandangnya gitu loh Mbak Novi. Akan ada keputusannya dia untuk child free dikomenin. Terus ada yang misalnya terlihat as a campaign untuk child free ini diomongin juga. Terus ada yang, kok dikit-dikit nyambunginnya ke child free sih, ditanya apa kok jawabannya ngomonginnya ke child free sih. Nah itu akhirnya jadi lumayan rame juga. Dan ditambah yang terakhir itu kan yang si influencer ini tuh ngomongnya adalah salah satu natural anti-aging itu adalah child free gitu. Banyak tuh pembahasannya kan. Banyak. Terus kita mau mulai yang mana nih? Banyak ya. Kalau dari Mbak Novi anaknya kita membahas dari mananya dulu nih. Mungkin secara in general dulu ya. Kenapa maksudnya orang-orang pada komen sih kalau misalnya orang memutuskan untuk child free gitu. Maksudnya kalau kita ngomongin kenapa orang-orang pada ngomongin itu atau komen itu sebenarnya kan perlu dibalikin lagi ya, maksudnya ke dalam diri masing-masing ya gitu ya. Seberapa terganggu atau mungkin kita termasuk salah satu yang mendukung. Iya, kan misalnya gitu ya. Berarti kan ada dua sisi nih gitu ya. Ada sisi yang mungkin terganggu dengan keputusan itu, atau misalnya yang satunya lagi mendukung. Nah, dua-duanya menurutku sih punya perspektif sendiri-sendiri pastinya. Ya, nggak ada benar salah gitu kan. Dua-duanya sama-sama benar menurut pengalaman dan hasil dari perjalanan hidupnya masing-masing. Pasti dong, pasti kita bilangnya ini tuh kayak apa ya, value yang emang tertanam di dalam diri setiap orang. Nah, setiap orang berhak kok punya value yang dia anggap penting. Gitu. Nah, aku nggak tahu nih kalau misalnya dia ngerasa terganggu, ya, misalnya ada yang ngerasa terganggu, gila. Contoh, anti-aging di-relate sama si child free gitu, terus langsung pada bereaksi gitu ya. Dong. Ada yang kayak komen misalnya, enggak juga gitu ya. Sofia Lajuba punya anak cantik gitu kan. Gue ya. Bisa nggak kayak gitu ya? Maksudnya kalau sampai ada yang bereaksi, setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat. Maksudnya everybody itu punya freedom to express their values. Untuk orang-orang yang bilang kalau atau terganggu mungkin dengan pernyataan tentang child free itu related atau ini sama anti-aging gitu. Salah satu untuk anti-aging maksudnya itu adalah child free misalnya gitu. Misalnya ada yang terganggu gitu dengan itu, kita perlu tanya lagi sih ke dalam diri gitu. Tapi meskipun sebebas itu kita berekspresi, kita perlu tahu juga, kita perlu cek ke dalam gitu. Sebenarnya kenapa ya gue terganggu dengan pernyataan itu? Gitu. Jangan-jangan nih misalnya either dia punya anak dan dia menikmati atau tidak menikmati kan? Iya, bisa menikmati, maksudnya bisa menikmati sekali punya anaknya gitu, atau bisa jadi dia juga terbebani, terus kayak makin terganggu dengan pernyataan itu, kayak mungkin aja ada bagian dari dirinya sebenarnya yang terganggu, udah terganggu di repress lagi kembali. Seandainya gue juga punya keputusan itu, kalau misalnya gue punya waktu di awal-awal punya anak misalnya gitu ya,
awal-awal punya anak segitu strugglingnya atau apa, bisa jadi ketika dia terganggu dengan pernyataan itu, mungkin ada bagian dari dirinya juga yang pada saat itu kayak memiliki penyesalan mungkin. Oh, Misalnya. ya, tapi secara dia nggak sadar juga Tapi nggak sadar gitu. belum Misalnya mau dia struggling nih diakuin. waktu awal-awal punya anak gitu, tapi kayak nggak sadar kalau itu tuh bagian dari dirinya dia yang di-repress banget. Iya, kadang kan orang gitu kan, apalagi misalnya udah punya anak, pasti akan ngerasa ini nggak sih Mbak, agak sedikit guilty kalau misalnya bilang, aduh ternyata punya anak repot ya, gitu tuh kadang ada gitu, jadi nggak kok, happy aja gitu. Dibawa happy aja, Iya, gitu. Jangan-jangan terganggunya karena itu. Atau bisa jadi dia segitu sukanya punya anak. Punya anak, seneng ya? Bisa jadi ya gitu. Tapi banyak sebenarnya kayak ibu-ibu yang benar-benar memang mengalami struggle banget dalam masa transisinya. Iya. Mungkin ya si influencer ini kayak udah tahu atau denger dari sekitarnya dia, atau misalnya kayak mendengar keluhan-keluhan yang ada. Dia hanya bereaksi dan merespon terhadap fenomena itu, dan akhirnya kayak menjadi value buat dirinya. Iya, sebenarnya kan apa yang dia komen mungkin itu adalah personalnya dia Personal aja. value-nya dia. Iya. Tapi akhirnya karena di publik, jadi akhirnya ladang projection seluruh umat manusia di Indonesia yang sebenarnya baca ya. Sebenarnya kalau kita udah siap tampil di sosial media, ya udah siap juga untuk menerima bahwa diri kita akan jadi ladang projection. Gitu. Intinya sih, kadang misalnya orang suka agak lupa juga gitu. Kadang kan pasti gini loh, ketika influencer ini mengucapkan si personal value-nya dia, entah sadar ataupun tidak sadar kan sebenarnya dia sudah menjadi ladang projection buat yang pro dan kontra nih ya kan Mbak Novi. Nah kadang-kadang bisa jadi di sisi public figure-nya ini sendiri ini juga kesulut lagi. Kalian suka gitu kan, habis dikomenin kesulut lagi gitu. Iya kayak gitu. Kita kadang-kadang tuh suka lupa atau mungkin nggak sadar untuk ngecek ke dalam dulu sebelum kita bereaksi. Ya sebenarnya poinnya itu ya Mbak Novi ya. Poinnya itu. Sama, mau dari sisi influencernya ataupun dari sisi orang yang menanggapinya. Istilahnya gini, kalau kita pun mau menanggapi, jujur nih ya, waktu aku dengar berita itu cuma ada di benakku kayak ya nggak apa-apa juga dia punya pemikiran seperti itu, dan nggak apa-apa juga para komentator yang pro dan kontra itu para netizen yang budiman juga berhak kok punya pemikirannya sendiri gitu. Itu kalau misalnya kita bisa melihat dari dua perspektif yang berbeda, biasanya kita bisa jadi lebih netral. Dan posisinya juga akhirnya kita jadi kayak menganggap dua-duanya itu benar adanya. Maksudnya mereka berhak kok punya perspektif sendiri-sendiri. Karena kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan. Karena memang ini yang terjadi juga. Orang yang mungkin memutuskan untuk tidak memiliki anak, bisa jadi banyak sebab. Iya, biasanya itu. Either ya tadi yang aku bilang, either dia mendengar dari sekeliling, atau itu adalah pengalamannya dia sebagai anak. Bisa jadi, ya kan? Kurang menyenangkan mungkin kurang menyenangkan pada saat dia menjadi anak yang mungkin juga dia punya luka inner child-nya, gitu ya. Terus atau juga mungkin dia juga merasa punya anak itu tanggung jawabnya besar. Ya kan? Apalagi kalau misalnya dia ngerasa kayak untuk diriku aja aku belum bisa bertanggung jawab secara penuh gitu. Jadi kayaknya bebannya tuh mungkin lebih banyak gitu. Untuk lebih besar gitu untuk memiliki anak gitu. Karena mungkin kayak kita tuh semua udah kayak belief system tertentu yang ditanamkan kayak anak itu tuh tanggung jawab orang tua gitu. Kalau kita nggak bener-bener ngedidik anak tuh bisa kalau anak salah, anak apa tuh pokoknya yang nanggung dosanya tuh orang tuanya gitu. Kayak salah jalan anaknya itu dosa orang tuanya gitu pokoknya. Sampai akhirnya anak itu menikah, intinya gitu. Kan
belief system yang ditanamkan secara terus-menerus itulah mungkin yang pengen apa ya namanya, yang pengen dilepasin gitu, bisa jadi sama beberapa orang yang mungkin ngerasa, ah kayaknya gue nggak mau deh punya beban tambahan gitu, gue benerin diri gue dulu, which is true sih, karena jujur ya, aku mengalami maksudnya sebagai orang tua, bahwa kalau aku tahu ilmu yang sekarang aku dalamin tentang inner child, apalagi yang efeknya tuh luas banget. Ya kan? Emang iya, kalau bisa sebelum kita punya anak, itu kayak kitanya tahu dulu tentang diri kita. Yes, kita jejak sendiri, konten sendiri dulu. Kita grounding dulu. Kitanya tahu purpose-nya kita apa sih di dunia ini. Kitanya juga ngebenahin, break the pattern. Break the pattern-nya tuh kayak apa sih pola-pola yang berulang dalam hidup kita. Yang mungkin udah gak tepat lagi ya kan, untuk digunain. Jadi ketika kita memiliki anak, kita udah siap memfasilitasi. Gitu. Dan menjadi wadah di anak itu. Menjadi wadah. Menjadi, ya aku sih bilangnya lebih ke arah memberikan guidance lah ya. Memberikan guidance dan fasilitas buat anak-anak gitu. Itu, aku aja sempat menyesal. Maksudnya kenapa gue nggak tahu ilmu ini dari dulu gitu. Oh iya. Karena pasti akan berbeda ketika punya anaknya. Jadi apa ya, mendidiknya tuh pasti dengan cara yang berbeda juga nggak sih? Iya. Akhirnya sekarang aku jadi bukan yang kayak mendidik, tapi kayak hanya memperlihatkan ke mereka, ini loh yang akan kalian jalanin. Kalau kamu ngambil keputusan A, konsekuensinya ini. Kalau kamu ngambil keputusan B, konsekuensinya ini. Dua-duanya tetap ada konsekuensi kok. Yes, dalam kehidupan ini. Aku cuma ngasih tahu itu aja ke mereka gitu. Kalau mereka datang ke aku atau aku bicara kasih tahu ke mereka, lebih ke arah itu sih gitu. Jadi supaya maksudnya kayak tadi free child konsep itu kita nggak seterganggu itu. Iya, kalau sebenarnya juga kalau ngeliat dua sisi sih sebenarnya. Kemarin tuh yang kalau di iniku sendiri ya, kalau misalnya di sosial mediaku sendiri gitu, yang dibahasnya tuh lebih kayak itu aku tadi sempat bilang kok terlihat kayak semua disambungin sama Free Chelsea gitu. Padahal aku jujur sebenarnya aku agak keganggunya tuh kayak kok iya sih, kok agak kayak campaign ya, agak kepikiran gitu. Cuma kalau dibilang lagi ya sebenarnya kalaupun dia mau campaign itu kan personalnya dia. Gimana kitanya, jangan-jangan aku yang lupa tentang si boundary itu sendiri gitu loh, kenapa aku harus ke bawah. Kemarin saya gitu sih, jadi poinnya adalah emang harus kita bertanya lagi lebih dalam ya Mbak ya. Lebih aware lah ya, lebih aware, ini kenapa aku terganggu ya sama pernyataan orang, ini kenapa aku terganggu ya sama feedbacknya orang gitu ya. Jangan-jangan memang mungkin ada yang terkonstelasi bagian dari dalam diri kita, tapi apa? Yes, dan itu perlu bilangnya, kalau udah terkonstelasi itu kan perlu dicari tahu lebih dalam lagi kan. Perlu didalemin ya. Gitu. Itu sih. Thank you Mbak Novi sharing buat Free Child-nya. Semoga maksudnya cermin jiwa yang nonton tuh bisa ngelihat bahwa sebenarnya kita bisa netral kok untuk melihat suatu informasi di sosial media. Jadi jangan langsung pro, jangan langsung kontra, tapi dicek dulu nih ke dalam diri kita gitu sebelum berekspresi. Iya. Gitu. Kalau gitu, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa cermin jiwa untuk subscribe, like, sama komen. Misalnya mau dibahas tentang apa di Jiwa Tumbuh ini ya Mbak Novi ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya @jiwatumbuh.